Pernahkah kamu mengalami hal ini? Kamu takut kehilangan seseorang, dan tak lama kemudian, orang itu benar-benar pergi? Kamu takut gagal, dan justru kegagalan datang tanpa disangka? Atau kamu khawatir akan sakit, lalu tubuhmu benar-benar jatuh sakit? Seolah-olah ketakutan itu bukan hanya perasaan, tapi sesuatu yang mengundang kejadian yang kita hindari. Pertanyaannya, kenapa hal yang kita takutkan justru sering kali terjadi? Apakah ini kebetulan? Atau ada hukum tersembunyi yang bekerja di baliknya? Manusia seringkali berpikir bahwa ketakutan hanyalah emosi, tapi di balik emosi itu, tersembunyi energi yang nyata. Energi yang bisa memengaruhi tubuh, pikiran, dan bahkan realitas di sekitar kita. Ketika seseorang takut, tubuhnya memancarkan getaran yang sangat khas. Jantung berdebar, napas pendek, otak melepaskan hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin. Secara biologis, ini adalah mekanisme bertahan hidup. Tapi di level energi, ketakutan itu menciptakan frekuensi yang rendah, getaran yang sama dengan apa yang kita khawatirkan. Alam semesta bekerja dengan prinsip resonansi, yang serupa menarik yang serupa. Pikiran dan emosi bukan hanya hal-hal yang terjadi di dalam kepala, tapi juga sinyal yang terpancar keluar. Saat kamu berfokus pada sesuatu, baik itu harapan atau ketakutan, kamu sedang mengirimkan gelombang energi ke medan semesta. Dan semesta, layaknya cermin, memantulkan kembali getaran itu dalam bentuk pengalaman. Maka, ketika kamu terus-menerus memikirkan sesuatu yang kamu takuti, kamu tanpa sadar memperkuat energinya. Kamu memusatkan perhatian, emosi, dan visualisasi pada hal yang tidak kamu inginkan. Dan semesta tidak mengenal kata tidak. Ia hanya mengenali fokus dan getaran di baliknya. Misalnya seseorang yang selalu berpikir, aku tidak mau gagal, sebenarnya sedang berfokus pada kata gagal. Ia menanamkan gambar kegagalan di pikirannya berulang-ulang, disertai emosi cemas. Akibatnya, tubuh dan pikirannya menyesuaikan diri pada frekuensi itu. Ia lebih mudah membuat keputusan salah, lebih cepat menyerah, dan lebih mudah melihat tanda-tanda kegagalan di sekelilingnya. Pada akhirnya, apa yang ia takutkan justru termanifestasi. Ini bukan takdir yang kejam, tapi hukum energi yang konsisten. Kamu menarik bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu vibrasikan. Ketakutan memiliki kekuatan karena ia mengikat perhatian kita. Ia membuat pikiran berputar tanpa henti di satu titik. Semakin kita menolaknya, semakin kuat ia tumbuh. Karena dalam energi, penolakan bukanlah pelepasan. Ia adalah bentuk fokus yang lain. Seperti seseorang yang berkata, jangan pikirkan harimau, dan justru tak bisa berhenti membayangkan harimau. Semakin kita melawan rasa takut, semakin besar ruang yang kita beri padanya di dalam kesadaran. Namun menariknya, ketakutan tidak selalu jahat. Ia adalah sinyal, panggilan dari bagian terdalam diri kita yang ingin disembuhkan. Ia menunjukkan area di mana kita belum sepenuhnya percaya, belum sepenuhnya pasrah, belum sepenuhnya selaras dengan kehidupan. Jadi, bukan ketakutan yang menghancurkan kita, tapi cara kita memperlakukan ketakutan itu. Saat kita menolaknya, ia menguasai kita. Tapi saat kita mengakuinya, memeluknya, dan memahami pesannya, energinya berubah. Ketakutan yang diterima dengan kesadaran bisa menjadi bahan bakar perubahan. Bayangkan seseorang yang takut miskin, ketakutan itu mungkin berasal dari pengalaman masa lalu, rasa tidak aman, atau keyakinan lama bahwa uang sulit didapat. Jika ia terus berfokus pada ketakutan itu, energinya akan mengirim sinyal kelangkaan, dan ia benar-benar akan hidup dalam kondisi kekurangan. Tapi jika ia menatap ketakutan itu dengan jujur, lalu berkata, aku tidak ingin hidup dalam rasa takut ini lagi. Aku memilih percaya bahwa hidupku akan cukup, maka frekuensinya bergeser. Dari getaran takut menjadi getaran percaya, dari energi kekurangan menjadi energi kelimpahan. Dan disitulah keajaiban mulai bekerja. Bukan karena semesta tiba-tiba berubah, tapi karena dirinya telah berubah. Ketika seseorang bergetar dalam frekuensi ketakutan, ia melihat dunia melalui lensa ancaman. Semua peluang tampak berisiko, semua hubungan terasa berbahaya. Tapi ketika ia bergetar dalam frekuensi keberanian dan kepercayaan, ia melihat dunia melalui lensa kemungkinan. Energi yang sama, hanya frekuensinya yang berbeda, bisa menciptakan dua realitas yang sangat kontras. Itulah sebabnya dalam banyak ajaran spiritual, ditekankan bahwa ketakutan adalah ilusi. Bukan berarti rasa takut tidak nyata, tapi ia adalah proyeksi masa depan yang belum terjadi. Bayangan yang diciptakan pikiran, bukan kebenaran sejati. Namun bayangan itu bisa menjadi nyata jika kita terus menghidupinya. Karena kesadaran adalah alat pencipta yang sangat kuat. Setiap kali kita memberi emosi pada pikiran, kita sedang menanam bibit realitas. Semakin kuat emosi itu,
semakin cepat bibitnya tumbuh. Dan ketakutan, karena sifatnya intens dan konstan, seringkali memiliki kekuatan besar untuk memanifestasikan apa yang kita hindari. Sains pun mulai menyingkap hubungan ini. Dalam dunia psikologi, ada istilah self-fulfilling prophecy, ramalan yang menjadi kenyataan karena keyakinan seseorang terhadapnya. Ketika seseorang yakin bahwa sesuatu buruk akan terjadi, pikirannya secara tidak sadar mengarahkan tindakan dan keputusan menuju hasil itu. Dalam fisika kuantum, eksperimen double slit menunjukkan bahwa partikel berubah perilaku tergantung pada pengamatnya. Ini memberi petunjuk bahwa kesadaran memiliki peran aktif dalam membentuk realitas. Maka, jika kesadaran kita dipenuhi oleh rasa takut, realitas yang kita amati pun menyesuaikan diri dengan getaran itu. Tapi kabar baiknya, jika ketakutan bisa menciptakan kenyataan negatif, maka kepercayaan dan ketenangan bisa menciptakan kenyataan yang indah. Energi bekerja dua arah. Kamu bisa mengubah getaranmu kapan saja. Langkah pertama adalah sadar. Sadari kapan kamu sedang bergetar dalam rasa takut. Sadari kapan pikiranmu menciptakan skenario buruk yang belum tentu benar. Dan alih-alih melawannya, tarik napas dalam-dalam dan hadapi. Katakan pada dirimu, aku aman saat ini. Aku memilih percaya, bukan takut. Perubahan tidak terjadi karena kita memaksa dunia untuk aman, tapi karena kita memilih merasa aman di dalam diri, meski dunia tampak tidak pasti. Dari situlah energi kita mulai berubah. Ketika frekuensi berubah, resonansi hidup pun ikut bergeser. Perlahan, hal-hal yang dulu sering kita takutkan mulai kehilangan kekuatannya. Kita berhenti menariknya ke dalam hidup. Ketakutan tidak pernah lenyap sepenuhnya, tapi kesadaran bisa membuatnya tak lagi mengendalikan kita. Dan saat ketakutan berhenti menguasai pikiran, ruang di dalam diri terbuka bagi sesuatu yang lebih tinggi, kepercayaan, cinta, dan ketenangan. Semesta selalu merespons getaran terdalam kita. Jika kita hidup dalam energi takut, semesta memperkuatnya agar kita belajar mengenalinya. Tapi jika kita hidup dalam energi percaya, semesta memperluasnya agar kita terus tumbuh di dalamnya. Kedua-duanya bukan hukuman, tapi proses pembelajaran jiwa. Jadi mungkin selama ini bukan hal yang kita takuti yang terjadi, melainkan kita yang mengundangnya dengan getaran yang tidak kita sadari. Ketika kita mengubah energi dari takut menjadi percaya, realitas pun berubah mengikuti. Dan pada akhirnya, rahasia terbesar dari energi ketakutan bukanlah bagaimana menghindarinya, tapi bagaimana memeluknya hingga ia berubah menjadi kekuatan. Ketika kamu berhenti takut akan ketakutan itu sendiri, kamu menemukan kebebasan sejati. Karena saat itu bukan lagi ketakutan yang menciptakan hidupmu, tapi kesadaranmu yang menciptakan kedamaian.